Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita dan berikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, dan alhamdulillah memberikan kita hidayah sehingga kita punya keinginan dan masih memegang teguh hingga detik ini minimal dinullah, aturan Allah, aturan yang suatu saat atau saat ini juga pada akhirnya nanti akan membawa kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik, ciptaan yang dimulai terbaik, yang telah memberikan tauladan kepada kita semuanya, yang telah memegang amanah dengan segala perjuangannya, sehingga amanah yang dipegangnya itu sampai kepada kita semuanya melalui para sahabat tabi'in, dan alhamdulillah kita sampai kepada kita semuanya. Tidak lupa marilah kita doakan saudara-saudara kita seiman yang nanti sejak alam barzah itu satu bendera dengan kita semuanya, satu tempat, satu wadah, tempatnya mungkin berbeda, satu di Makla, satu di Bagi, kita nanti mungkin di Sirnaraga ataupun Cikutra ataupun yang dekat Cimuncang, tetapi adalah pada satu kelompok, yaitu kelompok orang beriman. Saudara-saudara kita yang saat ini kurang beruntung dibanding kita semuanya untuk pergi ke masjid saja itu tidak mudah. Di Masjidil Aqsa Yahudi itu mengabsen yang boleh datang ke masjid itu yang sudah lansia-lansia. Umur 17 tahun sampai 55 tahun itu harus daftar. Dan kalau dia masuk gerbang, belum masuk masjid, masuk gerbang halaman, itu akan ditangkap kalau tidak ada di daftar. Itu sejak 48 dan lebih khusus lagi sejak 67, pada saat Yahudi itu berhasil mengusir saudara-saudara kita di Palestina itu keluar dari tanah air miliknya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang telah syahid diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan maghfirah, dan keluarga yang ditinggalkan itu diberikan kesabaran, dan dzurriyyat yang ditinggalkannya itu tetap memiliki ghirah sampai yang namanya penjajahan itu cabut dari tanah yang bukan haknya. Kita semuanya tahu bahwa bulannya adalah bulan kemerdekaan. Kalau kita runut ke sebulan yang lalu atau sebulan lebih yang lalu, itu adalah tahun baru Hijriah 1 Muharram. Sebetulnya Hijriah sendiri menurut sejarah itu bukan 1 Muharram. Itu beberapa bulan sebelumnya. Itu di bulan, kalau menurut Sirah itu bulan September Rasulullah itu melaksanakan hijrah. Itu lagi masuk akal. Alhamdulillah, sejarah Rasulullah itu masuk akal. Kalau hijrahnya itu bulan Juni atau Juli, itu makanya kan timbul pertanyaan. Itu kan musim sedang panas-panasnya. Kemarin jamaah haji kita yang ke sana kan suhunya tinggi sekali. September sudah mulai agak sejuk. Apalagi ke arah Madinah, ke arah utara, dengan level yang lebih tinggi. Madinah itu sekitar 350 meter di atas permukaan laut. Itu lebih sejuk lagi. Nah, dengan demikian tapi maknanya apa? Jadi kalau kita lihat, jadi tujuan dari hijrah itu yang kita peringati tahun barunya 1446. Sebenarnya kan tahun waktu itu kan ada waktu lalu, kan intinya cuma 3 waktu itu. Waktu lalu, waktu sekarang, waktu akan datang, kan gitu. Kita memperingati waktu yang sudah kita lewati, menyambut waktu yang akan datang tahun, itu setahun sekali. Sekarang kalau kita lihat para saintis, itu kalau meramu sesuatu untuk menghasilkan suatu bahan baru dari atom atau bahkan dari subatom, elektron, itu waktunya kan 10⁻12 detik, dari 10⁻12 detik. Waktu baru itu 1 kalikan 10⁻12, cepat sekali. Itu adalah waktu. Nah, kembali dari makna hijriah. Nah, kembali kalau kita lihat, itu hijriah itu sebenarnya itu pasti perintah Allah tentu saja kan.
Tapi kenapa Rasulullah itu pada akhirnya mungkin beliau itu berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan dalam melaksanakan dakwah. Itulah inti dari hijrah, itulah inti dari kemerdekaan. Jadi kita merdeka itu adalah kita memiliki kebebasan untuk melaksanakan dakwah sebagaimana dibahasakan oleh Rasulullah SAW, baligu ani walau ayah. Itulah makna dari kemerdekaan. Mungkin dari segi ekonomi kita tidak belum menikmati sebagaimana negara-negara lain. Tapi kalau kita kembali ke hijrah, Rasulullah itu melaksanakan dakwah di Makkah 13 tahun. Secara logika, yang namanya dakwah kan tidak mungkin dilakukan sendiri. Kita mengenal ada wajib ain, wajib kifayah. Wajib kifayah sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama. Dan seringkali ada semacam kombinasi di antara kedua itu. Kalau misalkan kita dakwah itu wajib ain atau wajib kifayah, kalau seperti itu. Setiap individu muslim itu kan balik apa namanya tolabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu apa saja, termasuk ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan dakwah. Setiap muslim itu punya kewajiban. Tentu saja kan kemampuan muslim itu beda-beda. Sahabat pun itu kan kalau Rasul kan hanya 4 dengan kemampuan prima. Terus kemudian ada tabiin, ada tabiin dan sampai ke kita semuanya. Kalau kita lihat ustadz-ustadz yang ada sekarang juga kemampuannya berbeda-beda. Ada yang hafalannya luar biasa dan sebagainya. Nah dengan demikian, tapi intinya tetap sama. Jadi hijrah yang sebulan yang lalu itu kita peringati perubahan tahunnya, kalau fenomenanya kan sudah 1446 tahun yang lalu. Itu adalah intinya adalah memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan dalam apa? Kemerdekaan dalam melaksanakan. Nah dengan demikian ada korelasi yang kebetulan kan antara tahun baru Hijriah dengan ulang tahun proklamasi kemerdekaan di negara yang kita cintai ini kan berdekatan, Juli dan Agustus. Dengan demikian memaknai kemerdekaan di negara kita, itu tidak salahnya bahwa kita harus memiliki suatu kebebasan. Kalau orang diberi kebebasan tidak mau bergerak, itu jadi aneh. Karena itu kita harus punya suatu kekuatan atau suatu modal lah mengenai apa-apa, mengenai dakwah, apa yang akan kita dakwahkan. Dan kemudian kita membentuk suatu organisasi yang tadi kita kenal sebagai kewajiban yang dilakukan secara bersama-sama. Nah kembali kenapa Rasulullah pada akhirnya dia berdoa kepada Allah, berdoa misalkan dia kan berdoa untuk mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan amanah dan diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah. Di Mekah 13 tahun, pada kenyataannya dakwah itu butuh kekuatan, butuh teman. Kalau bahasa anak mudanya kan critical mass, jumlah yang cukup untuk bergerak. Dakwah individu itu nggak mungkin, itu tidak efektif. Karena itu kan butuh jumlah individu, jumlah tertentu yang digunakan untuk bergerak. Yang pada akhirnya menghasilkan tenaga gerakan untuk mendapatkan kemerdekaan dalam melaksanakan dakwah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah kan menyatakan la ikrah a'udzubillahi minasyaitonir rajim la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu kan merdeka artinya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mana yang arus, yang cemerlang dan dibandingkan al-ghayy, yang sesat. Nah, dengan demikian apa-apa yang dilaksanakan Rasulullah kan hijrah itu adalah tujuannya adalah agar mereka mendapatkan merdeka untuk berdakwah. Untuk berdakwah butuh kekuatan dan di Mekah itu kekuatan yang dihimpun selama 13 tahun itu tidak cukup jumlahnya. Nah, itu adalah ibrah bagi kita semuanya sebagai pengikut Rasulullah, sebagai yang mengimani Rasulullah itu kita harus menghimpun kekuatan, kita harus membangun jumlah tertentu untuk melaksanakan, dan pelaksanaan dakwah itu adalah suatu kewajiban individu bagi kita semuanya. Baligu ani walau ayah. Nah mudah-mudahan adanya kejadian yang secara kebetulan berdekatan antara hijriah yang diperingati tahun barunya, 1 Muharramnya, bukan hijriahnya yang diperingati, tapi tanggal 1 Muharramnya yang kita peringati. Itu bisa memberikan suatu inspirasi bagi kita semuanya bahwa hijrah itu tidak, seringkali kan hijrah dihubungkan meskipun itu nggak terlalu salah, jadi mencari kehidupan yang lebih baik, itu that's okay, no problem. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah hijrah itu maknanya adalah bagaimana
bisa melaksanakan dakwah itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah melalui hadis yang disampaikan Rasulullah, baliku ani wal ayah. Aku qouli hada astagfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimahullah, nah kemerdekaan itu seringkali kalau dari segi ilmu-ilmu kewarganegaraan, yang merdeka politik, merdeka ekonomi dan sebagainya. Kalau kita melihat parameter-parameter itu bagi negara yang kita cintai ini yang butuh perjuangan, yang belum bisa semuanya kita capai. Nah, kembali karena takdir kita, mayoritas warga negara Indonesia itu umat Islam, jadi butuh perjuangan umat Islam dalam segala aspek agar makna kemerdekaan yang secara ilmu kenegaraan itu bisa direalisasikan. Kita semuanya tahu bahwa untuk makan pokok kita pun kita kan belum merdeka dalam artian dalam hal dagang, kita tetap harus impor. Kalau yang misalkan yang mau ekspor itu nggak mau ekspor pada kita kerepotan. Itu adalah salah satu hal yang mungkin harus memicu kepada kita semuanya untuk marilah kita beramal dalam artian yang lebih luas agar keberadaan kita yang ditakdirkan lahir di Indonesia ini itu bisa memberikan suatu kekuatan bagi negara yang kita cintai ini. Rasulullah di dalam hal itu kan kalau seorang anak Adam itu mati kan hanya memberikan 3. Satu, amal jariah, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian doa yang dari anak soleh, itulah yang diperoleh dari seseorang anak keberadaan yang. Nah, kalau kita renungkan, saya bicara melalui mikrofon. Siapa yang menemukan sistem mikrofon? Bukan kita. Kita dengan lampu. Siapa yang menemukan lampu? Itu juga bukan kita. Itu kan amal jariah yang luar biasa. Berapa miliar orang menggunakan mikrofon? Berapa miliar orang menggunakan lampu dan sebagainya. Nah, itu adalah memicu kepada kita dan bukan orang Islam. Padahal pengetahuan, ajaran, keyakinan bahwa amal jariah itu pahalanya akan mengalir terus-menerus itu adalah milik kita umat Islam. Nah, semoga dengan realita itu memberikan suatu dorongan kepada kita semuanya. Kita memang perlu bekerja lebih keras, belajar lebih keras, bekerja lebih keras, berusaha lebih keras, sehingga pada akhirnya kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas itu bisa kita realisasikan. Itu hanya orang Islam yang itu adalah ajaran kita, itu adalah keimanan kita, dan itu adalah tuntutan kepada kita semuanya untuk merealisasikannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masih berkenan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan ampunan kepada kita atas kesalahan ataupun kekurangan yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.